Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Untuk menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik identitas, kepala daerah dan aparat keamanan harus sudah mulai memetakan potensi kerawanan pemilu. Pesan itu disampaikan secara tegas oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir dalam Rakornas ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian hingga Jaksa Agung Burhanuddin. Kepala daerah dari berbagai daerah pun juga hadir. Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri tidak berpolitik praktis dan aparat keamanan juga harus sudah mulai turun ke lapangan untuk memetakan potensi kerawanan jelang pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan. Ya, relasi politik dan SARA merupakan satu hal penting atau satu kesatuan yang penting ini dan juga menjadi sorotan utama setiap pesta demokrasi berlangsung di Indonesia. Apalagi istilah yang populer saat ini dengan sebutan politik identitas sering digunakan sebagai ajang untuk mencari massa terutama oleh pemangku kepentingan. Jadi bagaimana pertanyaannya? Seharusnya publik menyikapi ranjau demokrasi yang bernama politik identitas ini dan apa saja yang harus menjadi sikap dari parpol atau partai politik agar masyarakat tidak terjerembab kembali dalam jurang pemisah antar kelompok. Kita akan memperbincangkannya bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir sore hari ini. Juru bicara nasional yang juga merupakan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Heri Budianto dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi, Bang Herbut. Sore. Selamat sore Mbak Fani, Bang Herbut. Baik, semangatnya sama ya, semoga pemilu 2024 ini lebih damai tentunya sesuai dengan marwah dari pesta demokrasi yang berjalan di Indonesia. Tapi saya ingin minta tanggapan Mbak Titi mendengar bagaimana tadi Pak Jokowi berpesan menginstruksikan kepada para aparat keamanan untuk langsung sudah mulai memetakan mana atau titik-titik mana saja yang bisa dianggap rawan jelang pemilu 2024. Ini berarti Pak Jokowi apakah belajar dari pengalaman pemilu 2019 sebelumnya? Ya, saya kira Presiden Joko Widodo sangat berkepentingan ya terhadap pemilu 2024 karena mengapa? Ini adalah pemilu terakhir di ujung masa jabatan beliau setelah 2 periode memimpin Indonesia. Tentu menjadi salah satu peninggalan penting kalau beliau bisa memastikan pemilu 2024 itu berjalan dengan luber, jurdil, demokratis. Jadi tentu itu menjadi prestasi tersendiri ya, bukan hanya untuk dalam negeri, tetapi juga performa beliau di dunia internasional. Kalau soal pembangunan ekonomi kita sudah tahu track record dan catatan-catatan yang seringkali beliau sampaikan di berbagai forum publik. Tetapi untuk soal demokrasi, penegakan hukum, dan lain sebagainya, itu kan masih relatif ada diskursus di ruang publik kita. Nah, kalau pemilu ini tidak beliau betul-betul jaga, jadi saya kira itu bisa menimbulkan kontroversi ya di penghujung masa jabatan. Jadi saya kira apa yang ditekankan beliau tadi bagian dari upaya untuk tadi memastikan bahwa pemilu di era penghujung 2 periode kepemimpinan beliau itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, pesan soal tadi, jangan sampai terjebak pada politik identitas. Saya kira terjebak itu adalah politik identitas yang hegemonik ya, yang mengeksklusi, yang mengecualikan pihak lain, alias
didekati dengan politik kebencian. Sebenarnya dalam konteks identitas itu menjadi lumrah kalau misalnya dia tidak disertai oleh hegemoni dan kebencian tadi. Misal sesuatu yang wajar kalau saya melihat ada satu putra daerah yang kita punya hubungan kedaerahan dan melihat beliau punya potensi menjadi pemimpin, lalu saya ingin beliau menjadi pemimpin begitu. Nah, hal seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau itu dibumbui oleh hegemoni, hanya boleh kelompok ini yang menjadi pemimpin, yang lain ngontrak saja gitu ya ibaratnya. Atau kemudian kalau dia sampai terpilih maka kita boleh tidak patuh dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian dibumbui oleh hoax gitu ya, atau disinformasi, misinformasi. Sebenarnya bahayanya di sana. Oleh karena itu supaya kita tidak masuk ke bahaya itu, maka kita mulai harus menekankan kepada pemilih kita untuk berorientasi pada politik gagasan dan program. Karena kalau kita berorientasi pada politik gagasan program yang dibawa oleh partai politik peserta pemilu dan caleg, kita akan terhindarkan dari hal-hal yang tadi. Kita mudah sekali dibawa pada kebencian, hegemoni etnis atau sara begitu ya, atau juga termasuk terjerat pada disinformasi, misinformasi. Nah, yang terakhir soal misalnya netralitas TNI Polri. Itu sangat penting sekali ya, karena bagaimanapun TNI Polri kan sudah diputuskan tidak menggunakan hak pilih. Lalu kepercayaan publik terhadap TNI juga sangat tinggi begitu, sebagai entitas yang dikatakan oleh publik masih profesional. Nah, jangan sampai ini juga karena pemilu segala capaian itu menjadi terpengaruh. Apalagi kan TNI Polri ini punya kekuatan yang betul-betul kalau digunakan itu ya bisa mempengaruhi pemilu yang apa tadi kita harapkan betul-betul berjurdil. Jangan sampai terlibat lah gitu. Itu janji Dan kita itu semua. Pesan yang betul, pesan untuk kita semua ya, bukan hanya TNI Polri, tapi juga kita harus mengawasi TNI Polri kita untuk menjauhi dunia politik praktis. Baik. Tadi Mbak Titi di poin kedua bicara mengenai parpol yang menjadi salah satu, bukan salah satu malah ya, pelaku paling penting gitu untuk membawa pesta demokrasi kita ini akan dibawa ke arah mana seperti itu. Nah, dari Bang Herbut sendiri, kalau misalnya bicara mengenai parpol, kita tahu dalam pelaksanaan pemilu 2019 lalu ada beberapa oknum, kita menyebutnya oknum ya, yang notabene melakukan kampanye atau narasi-narasi yang bisa berpotensi menyebabkan tadi ada politik identitas berbau hegemoni dan juga tadi eksklusif atau kebencian seperti itu. Bagaimana dengan 2024 sendiri? Apa yang seharusnya dilakukan oleh parpol, terutama dari parpol tempat Anda bernaung? Ya, Presiden Jokowi tentu belajar dari dua pemilihan presiden ya sebelumnya tahun 2014 dan 2019. Artinya dua pemilu ya pilpres sebelumnya kita memang tidak bisa lepas dari praktek-praktek politik identitas. Jadi saya katakan bahwa apa yang terjadi itu menjadi satu pembelajaran ya bagi kita, sehingga antisipasi di 2024 tuh sudah tepat dilakukan Presiden, dan Presiden menyampaikan kepada seluruh kepala daerah di dalam Rakornas bahwa pentingnya ya, saya kutip apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa antisipasi harus dilaksanakan sejak dini. Ada beberapa hal bagi kami partai politik, terutama Partai Perindo ya. Tadi saya menyampaikan dan memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi bahwa sebagai peserta pemilu, tentu partai politik harus menyodorkan gagasan, baik dalam kontestasi pemilihan legislatif maupun pilpres nanti mana presiden atau calon presiden, wakil presiden yang diusung. Nah, Partai Perindo selama ini kami selalu ya, karena kami 2019 pertama kali ikut pemilu legislatif, lalu kemudian 2024-nya adalah yang kedua. Dan memang dari awal sejak berdiri Partai Perindo selalu memberikan gagasan-gagasan pada masyarakat, program-program yang kami tawarkan. Nah, sehingga ini menurut saya sangat penting. Kalaulah nanti ya partai-partai politik seperti yang disampaikan oleh Mbak Fani, kader-kadernya juga harus mawas diri, harus tahu diri, dan harus betul-betul menyadari bahwa politik identitas itu sangat mengancam keberadaan kita sebagai sebuah negara. Kalaulah dikatakan misalnya kita mampu melewatinya di 2014 dan 2019, tapi menurut saya di 2024 itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Dan tentu ya di dalam forum itu ya ini sangat positif disampaikan oleh Presiden, karena kepala daerah adalah orang yang bertanggung jawab ya terhadap keseluruhan rangkaian daripada
proses itu ya sebagai kepala daerah. Penyelenggara memang betul itu adalah KPU dan penanggung jawab keamanan adalah TNI, Polri ya dibantu oleh TNI, tapi kepala daerah saya kira memiliki tanggung jawab yang spesifik di dalam pelaksanaan kontestasi politik yang akan datang. Kalau selama ini bagaimana Bang Herbut peran atau partisipasi dari para kepala daerah itu? Ya kita harus sadari juga, ini seluruh anak bangsa menurut saya harus menyadari bahwa kita harus menjauhkan diri dari praktek-praktek politik identitas. Ya, kita harus bersama-sama membangun bangsa ini. Sebagai peserta pemilu tentu Partai Perindo sangat konsisten ya bahwa kita menawarkan gagasan-gagasan program-program kepada masyarakat. Dan kita sangat konsentrasi begitu ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa di dalam kontestasi politik misalnya dalam Pilpres bukan hanya partai politik tapi ada juga relawan. Makanya saya katakan seluruh anak bangsa harus menyadari ya. Kita tahu bahwa sebenarnya kebebasan kita di dalam ruang media juga menjadi salah satu faktor. Misalnya beberapa influencer yang sebenarnya mereka bukan anggota atau kader partai politik. Nah, ini juga menurut saya harus betul-betul kita berikan wawasan, berikan pengetahuan, berikan berbagai macam himbauan kepada seluruh simpatisan ya, calon presiden misalnya. Yang paling rawan itu sebenarnya pada Pilpres ya. Kalau saya lihat, kalau di dalam pemilihan legislatif itu tidak begitu mencuat gitu untuk politik Pilpres identitas. ya. Walaupun saya katakan bahwa memang Partai Perindo di 2019 itu ada dampaknya juga gitu ya di dalam isu-isu mengenai politik identitas seperti itu. Terkena juga ya. Jadi mau nggak mau politik atau isu politik identitas ini tidak hanya mengena atau berdampak pada para pemilih saja, tetapi juga bagi para parpol kan. Nah kalau begitu Mbak Titi, melihat bagaimana potensi itu yang terjadi seperti kalau tadi Bang Herbut bilang ini masih takutnya masih ada potensi terjadi terutama di ruang gerak yang ada di dunia maya seperti itu. Nah, jika Mbak Titi melihat aturan kampanye yang sudah diberlakukan oleh KPU dan juga diawasi oleh Bawaslu, apakah ini masih ada celah begitu untuk ruang gerak politik identitas, narasi-narasi yang menyertainya ini masih bisa terjadi jelang Pilpres 2024? Iya, kalau dilihat dari skema tahapan ini memang agak berbeda 2024. Jadi meskipun peta pencapresan sudah ramai sejak hari ini, tetapi pencalonan definitif itu akan baru berlangsung prosesnya pada pertengahan Oktober 2023. Jadi masih cukup lama sebenarnya. Siapa calon yang betul-betul ditetapkan oleh KPU itu baru menjelang pertengahan November 2023. Masa kampanye baru berlangsung 28 November 2023. Jadi memang ada durasi cukup panjang menuju siapa yang sebenarnya definitif jadi calon. Hari ini adalah baru istilahnya riak-riak untuk menuju ke sana, walaupun sudah cukup panas ya. Dan kalau kita lihat keterbelahannya juga sudah cukup terasa, apalagi kemudian dipelihara itu kemudian kantong-kantong kelompok-kelompok politik pada 2019 dilanjutkan lagi sebagai modalitas ya untuk 2024. Nah, meskipun misalnya masa kampanye hanya 75 hari, baru berlangsung November 2023 tanggal 28, tetapi di sela-sela menuju masa jeda, menuju masa kampanye itu, waktu jeda, media sosial kita menjadi salah satu saluran yang pasti akan sangat dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu kami selalu menganjurkan kepada KPU, meskipun ini masa jeda yang abu-abu, di mana aktualisasi politik itu dimungkinkan dan kita juga tidak mau membatasi ya, karena rakyat juga berhak untuk mendapatkan informasi soal siapa partai, apa kemudian yang dibawa oleh partai meskipun masa kampanye belum berlangsung. Nah, di situ memang sinergitas kolaborasi di antara penyelenggara pemilu dengan otoritas yang berwenang, sehingga ekses-ekses misalnya digunakan media sosial untuk menginfiltrasi pesan-pesan yang justru tadi bertentangan dengan apa yang kita suarakan bersama, itu tidak tereskalasi menjadi pemicu konflik. Jangan sampai kemudian itu yang kemudian membelah kita sejak saat ini. Karena saya selalu mengatakan begini Mbak Fani dan Bang Herbut ya, pemilu itu akan selalu ada setiap 5 tahun sekali. Pemimpin itu bisa datang dan pergi. Indonesia ini satu-satunya. Kita akan selalu menjadi WNI, warga negara Indonesia, yang kemudian beraktivitas, bergiat bersama-sama membangun bangsa ini. Masa kita akan terpecah belah oleh
para pemimpin yang berkontestasi bisa jadi hari ini berbeda pandangan, esok hari dia sudah bergandengan tangan begitu. Namanya juga dinamis. Betul, betul. Nah, pesan-pesan itu yang diharapkan partai politik itu juga ambil peran sampai kemudian masa kampanye benar-benar berlangsung begitu. Sambil kita juga meminta KPU mengantisipasi digunakannya media sosial untuk penyaluran tadi politik kebencian berbasis identitas, politisasi SARA, dan hal-hal yang sifatnya mengganggu kualitas pemilu kita. Oke, nah Bang Herbert, berarti ini pekerjaan rumah untuk parpol gitu dengan durasi kampanye sedemikian rupa, kemudian juga ada batasan-batasan yang tentunya tidak boleh dilewati. Tetapi kan kita tidak bisa saling mengontrol ya. Ya kalau misalnya untuk partai sendiri pasti bisa mengontrol kadernya masing-masing, tapi tidak bisa mengontrol kader dari partai lainnya seperti itu. Bagaimana memaksimalkan potensi atau katakan memaksimalkan kampanye itu untuk keuntungan partai, tapi tidak mudah terpancing oleh provokasi-provokasi berpotensi politik identitas? Iya, kepentingan bersama adalah kunci. Bahwa Indonesia adalah harga mati dan saya sependapat sekali ya. Saya kira Mbak Titi ini memang sudah sangat bagus narasi yang disampaikan bahwa para politisi datang silih berganti, hari ini teman dan besok menjadi lawan, dan Indonesia akan harus selalu ada. Dan sebagai politisi itu harus betul-betul menjalankan etika politik dan mengedepankan kebangsaan. NKRI itu adalah harga yang harus dipertaruhkan kalau memang kita tidak bisa menjaga itu. Makanya saya sampaikan bahwa ketika kita terjun ke politik, maka politik gagasan adalah hal yang mutlak menurut saya yang harus dilakukan. Di dalam politik, bukan tidak boleh berbeda pandangan, bukan tidak boleh kita kemudian menyampaikan kekurangan kandidat lain yang bukan dari kita, yang bukan kita usung atau berbeda partai. Di dalam konsep misalnya yang tidak boleh itu adalah kampanye hitam atau black campaign, tapi negatif campaign dengan data-data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bisa dipaparkan secara ilmiah, saya kira itu bisa dilakukan. Keberhasilan seseorang memimpin, kekurangannya selama memimpin, itu bisa sah-sah saja disampaikan. Tapi ketika itu sudah bersifat fitnah, dan sudah misalnya tanpa didasarkan oleh data, fakta, nah ini yang menurut saya sangat tidak baik. Dan antisipasi juga ya sebagai partai politik tentu kami juga melihat bahwa kandidat yang diusung kalau pilpres nanti 2 atau 3 pasang atau 4 pasang itu juga berpengaruh. Jadi menurut saya kalau kami ya melihat bahwa stabilitas ini juga bisa dijaga kalau lebih dari 2 pasang sehingga ketegangan politik itu bisa diredakan begitu. Tadi masa kampanye sudah dikurangi 75 hari. Apalagi nanti kalau calon presidennya ada 3 pasang, 4 pasang sangat mungkin kalau PDIP misalnya sendiri misalnya. Nah, tentu saya kira situasi politiknya siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya, Bang? Ya, karena kita harus menjaga tadi ya. Saya kira harus menjaga bahwa semuanya harus mengedepankan spirit kebangsaan. Itu yang paling penting. Ya, semoga semangat ini tentunya menjadi semangat bersama ya semuanya oleh pelaku pesta demokrasi. Tidak hanya kita-kita saja yang berimpi atau bermimpi agar penjagaan untuk politik yang demokratis ini bisa terwujud tentunya di pemilu 2024 supaya bisa menjadi citra sendiri ya di mata internasional. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Mbak Titi Anggraini dan juga Bang Heri Budianto karena durasi kita sangat sempit, kita terpaksa harus sudahi dialog kita sore hari ini. Salam sehat selalu Mbak Titi dan juga Bang Heri. Kita akan ganggu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Selamat sore.